merupakan daerah yang ada di ujung, yang daerah yang sering, mungkin kalau misalkan Akang teteh luka, nah ini daerah tepi ini eee, daerah yang di ujung. Nah, sedangkan daerah yang di ujung ini, eee, untuk penghantaran oksigennya ini dan juga peredaran darahnya ini sangat-sangat kecil. Nah, ini hanya 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 digunakan untuk pengontrolan saja. Contohnya adalah GCU. Nah, itu yang pertama, kita menggunakan darah tepi. Kemudian yang kedua, kita menggunakan alat, di mana alat ini nih, kita tidak bisa jamin bahwa alat ini selalu oke. Maksudnya adalah, selalu dalam kondisi, normal atau selalu dalam kondisi baik-baik saja. Si alat ini harus dikalibrasi dan kadangkala kalibrasi ini membutuhkan, kalibrasi ini diketahui bahwa kalibrasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan ongkos yang cukup tinggi kalau misalkan untuk alat-alat kesehatan. Nah, ini nih, kadangkala, tidak dikalibrasi. Dikalibrasi ini adalah dipulihkan alatnya seperti baru. Nah, kemudian kemudian yang ketiga kita harus memperhatikan apakah yang diperiksa itu sudah makan atau belum, beraktivitas apa saja, dan juga yang ketiga apakah puasa atau tidak. Nah, ini nah karena memang kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan ini biasanya hanya di asesmen, hanya ditanyakan ingin periksa apa, kemudian hanya ditanyakan ingin periksa apa, dan juga hanya ditanyakan sudah makan atau belum. Ini nih yang menjadi reason-nya kenapa ini tidak begitu akurat seperti itu. Nah, yang akurat adalah ketika kita mengecek di rumah sakit dengan pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan laboratoriumnya ini ada pemeriksaan darah, jadi blood sampling, di mana blood sampling ini diambil dari nadinya ada di sini. Nah, nadi yang di sini atau bisa di kaki. Nah, dari arteri, dari pembuluh darah di sini atau di kaki, yang nantinya itu akan dilakukan bahwa dari vena, bener. Bukan dari arteri, dari vena. Nah, di mana dari vena ini yang nantinya akan dicek apakah ada namanya analisa gas darah, di mana apakah ada gas-gas yang berlebih atau zat-zat yang berlebih di dalam darah itu yang nantinya akan bisa dijadikan penunjang diagnosa utama oleh dokter, seperti itu. Iya, kenapa itu nggak akurat? Karena memang itu alat yang otomatis, di mana alat yang otomatis ini kita tidak bisa jamin ke tingkat ketelitiannya. Dan juga kita juga mengambilnya dari sisa darah tepi, seperti itu. Terima kasih Teh Nia udah atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Andika untuk Kak Febi. Kalau pengolahan bahan herbal tadi, yaitu jahe, rosella, dan lain-lain, itu salah apakah mempengaruhi khasiatnya, misalnya rosella kering ataupun rosella segar. Silahkan Kak Febi buat dijawab. Mohon maaf sebenarnya sebelumnya. Kalau mempengaruhi khasiatnya atau enggak, sebenarnya Febi kurang paham juga. Tapi sebenarnya pengeringan kayak obat herbal tuh untuk mempermudah penggunaannya aja sih setahu Febi. Kalau misalkan kayak kalau jahe tuh mungkin
kalau misalkan jahe kering sama segar itu kayaknya nggak terlalu berbeda. Soalnya apa ya? Kalau jahe kan kayak prosesnya tuh kayak tinggal diseduh aja. Jadi sebenarnya tuh kalau buat pengeringan itu tuh untuk kayak biar si bahannya lebih tahan lama dan kayak untuk mempermudah pengolahan dan pas saat penggunaannya itu. Tapi kalau misalkan khasiatnya jadi lebih bagus saat kering atau pas lagi segar, tapi masih kurang paham sebelumnya. Jadi maaf ya Kang. Ya mungkin ada yang bisa bantu atau tahu gimana. Oh, ya Kak Feby, terima kasih. Mungkin emang mau nambahin sedikit. Mungkin kalau buat khasiatnya, mungkin emang pengaruh terhadap khasiatnya tuh memang nggak terlalu berpengaruh sesuai yang saya baca. Cuman pengeringan dan yang segar itu lebih berpengaruh pada kemudahan dalam menyimpannya. Mungkin gitu Kak, tambahan dari saya. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di room chat ya. Sambil menunggu ada yang bertanya lagi, aku penasaran nih, gimana sih pola hidup sehat yang mungkin dilakukan selama pandemi ini nih. Misalkan kan kita harus di rumah aja, bagaimana pola hidup sehat yang mungkin dilakukan dan nutrisi apa yang bisa dikonsumsi selama pandemi ini. Mungkin bisa dijawab sama Tehnya dan Teh Feby. Dari Nia dulu, Teh. Oke. Terus terang susah ya, karena memang oh iya, Kang Teteh sebelumnya mau nanya, sambil ngobrol ya, maksudnya sebenarnya dia tuh sedih akhir-akhir ini. Aduh, jadi curhat gini ya. Jadi dia tuh sedih karena dapat kabar bahwa ada kakak tingkat ya, maksudnya kakak tingkat satu perawat di mana di Surabaya. Nah, di situ kakak tingkat itu meninggal dalam keadaan hamil pada saat COVID, pada saat pandemi ini. Nah, di mana kita yang seharusnya masyarakat lakukan harusnya adalah PSBB, maksudnya adalah di rumah saja. Namun akhir-akhir ini itu banyak menimbulkan persepsi bahwa ketika kita jangan takut dengan virus ini. Maksudnya adalah ketika kita di rumah saja, imun kita tidak akan kuat untuk menghadapi virus ini. Nah, itu merupakan persepsi yang kurang tepat karena memang ketika kita di rumah kita menghindari kontak langsung dengan virus, di mana kontak langsung dengan virus yang pada pandemi ini, yaitu COVID-19 ini atau corona ini. Nah, pada saat kita di rumah memang tidak dapat dipungkiri bahwa virus-virus itu pasti ada di sekitaran kita. Nah, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola sehat kita sebisa mungkin agar kita sehat, kita kuat, dan ketika kita terserang, imun kita siap, imun kita baik kondisinya, imun kita baik, seperti itu. Nah, kemarin ya dapat kabar bahwa ada perawat yang meninggal pada saat keadaan hamil. Ada seseorang yang nge-tweet, nggak tahu di Facebook atau di Twitter, salah sendiri jadi tenaga medis, pilihan-pilihan sendiri jadi tenaga medis, harus terima dong resikonya. Nah, di situ nih ya kayak, wow, kayak nggak bisa speechless, nggak bisa berkata apa-apa. Yang jelas yang Nia doakan kepada orang yang nge-tweet atau berkicau seperti itu adalah semoga beliau sehat selalu. Karena memang kita tenaga medis juga, walaupun kita kerja
di ruang lingkup rumah sakit dan lain sebagainya, kita tidak berharap sama sekali ada penyakit yang timbul, ada virus yang timbul seperti itu. Nah, maksudnya adalah di sini yuk kita sama-sama hargai. Maksudnya adalah yuk kita sama-sama hargai perjuangan dari tenaga medis. Bukan berlebihan, bukan apa. Maksudnya adalah cukup menghargai. Kita tenaga medis tidak menuntut untuk diposting di sosmed setiap hari untuk mengatakan terima kasih kepadanya, tidak, cukup menghargai, at least diam kalau misalkan diam kan, ini kita menghindari rasa sakit hati yang dirasakan oleh tenaga medis kalau misalkan Anda yang nge-tweet seperti itu, kayak gitu. Nah, pola hidup sehatnya seperti apa? Sebenarnya yang kuncinya adalah di pikiran sih. Di pikiran kenapa ya seperti yang Nia katakan tadi bahwa pemikiran ini adalah kunci dari semuanya. Jadi Nia berusaha untuk positive thinking tentang pandemi ini, ya, diikuti dengan pola makan, mungkin diusahakan makan, kemudian istirahat yang cukup, dan juga olahraga jika sempat disempatkan gitu. Itu mungkin dari ini. Kalau dari Feby, sekalian mau jawab pertanyaan pertamanya Kak Jai. Jadi gimana sih tips makan dan olahraga? Bentar. Oh, enggak deh, tadi. Jadi yang buat yang pandemi dulu, jadi kan kalau misalkan kita kan sekarang kondisinya dari pemerintah disuruh PSBB kan. Terus setuju banget sama Nia. Maksudnya bentuk PSBB kita tuh sebagai bentuk penghargaan ke tenaga medis, terus juga dengan kita tetap kayak stay di rumah gitu kan, jadi kayak bisa menghambat penularannya. Terus juga PSBB ini cepat berakhir gitu kalau misalkan orang-orang pada patuh sama apa yang disuruh sama pemerintah. Terus kalau misalkan buat ngejaga kesehatannya itu yang ya kita tetap olahraga, misalkan tetap olahraga di rumah. Itu tuh sekarang kan udah banyak banget tuh kayak situs online yang bisa dipakai buat kayak olahraga. Maksudnya kayak misalkan kita nyetel video di YouTube, terus kita ikutin gerakannya atau gimana, itu kan juga udah tetap bisa berkeringat meskipun di rumah doang. Terus juga tetap konsumsi vitamin, khususnya vitamin C, terus makannya juga yang teratur gitu. Sama dijaga makanan apa aja yang kita makan. Dah. Terus ya itu teh salsa kalau mau nambahin boleh banget. Jadi kalau misalkan, ada suaranya nggak? Ada teh, ada. Jadi izin menambahkan juga ya, kalau misalkan lagi di masa kayak gini, maksudnya lagi di masa pandemi, terus misalkan kan kita lagi posisinya lagi puasa juga. Nah pas ketika kita buka, jangan mentang-mentang misalkan kayak kita tuh abis lapar gitu, terus kita tuh langsung melampiaskan itu semua gitu ya, yang awalnya kayak lagi pengen ini, lagi pengen itu, nah itu tuh harus benar-benar dijaga gitu. Jangan sampai kayak ibaratkan balas dendam gitulah. Jadi pas ketika buka kita langsung makan segala macam, karena itu juga bisa jadi penyebab timbulnya suatu penyakit. Salah satu contohnya itu penyakit tipes ya, kalau misalkan yang sering kita dengar mah, lebih tepatnya itu karena bakteri Salmonella typhi. Nah, itu tuh sebenarnya bukan karena faktor utamanya itu bukan karena kita terlalu misalkan kelelahan atau misalkan karena kita terlalu stres, kecapean dan sebagainya, tapi itu lebih karena ada bakteri Salmonella typhi itu di makanan. Jadi benar-benar harus dijaga gitu. Terus juga jangan terlalu banyak makan kayak makan-makan yang pedas yang kayak gitu. Terus kalau misalkan buat pola hidup sehat yang lainnya, salah satu contohnya itu usahain setiap pagi misalkan bangun tidur. Nah, bangun tidur itu dicek nadi dulu. Nah, kalau misalkan
kan udah tahu gitu ya nilai normal nadi itu berapa gitu setiap paginya kalau misalkan nadi istirahat. Nah, itu harus dihitung kalau misalkan seandainya kayak kita belum ngelakuin aktivitas apa-apa terus si nilai normalnya itu tuh lebih atau misalkan kelebihan, nah itu wajib dipikirkan gitu. Ini faktornya apa nih? Nah, apakah misalkan karena kitanya terlalu stres, karena kitanya terlalu kecapean, karena itu juga pasti berpengaruh sama kondisi tubuh kita. Nah, terus juga setiap pagi ketika misalkan sekitar jam 7 atau sampai jam 8-an lah usahain buat ngegerakin badan dalam seminggu itu minimal 1 kali, tapi kalau misalkan setiap hari itu pasti lebih bagus gitu ya. Terus juga olahraganya itu bisa sekitar 5 sampai 10 menit asalkan kitanya bisa tetap asalkan kitanya itu dalam kondisi tubuhnya fit gitu. Kalau misalkan seandainya kita sakit, selama itu kita masih bisa bergerak, masih bisa melakukan aktivitas, maka diperbolehkan gitu buat ngelakuin aktivitas yang kayak olahraga, asalkan jangan yang berat-berat dulu, supaya badan kitanya juga tetap fit dan nggak selama di rumah aja teh bukan cuma diem aja gitu tiduran ngerjain tugas sambil tiduran, jangan kayak gitu juga. Itu sih nambahinnya segitu aja. Makasih Salsa atas tambahannya. Terus ini ada pertanyaan terakhir ya, mengingat sudah sore, dari Kang Acep. Mau nanya tips makan dan olahraga yang sehat buat anak kosan yang standar dan bisa dilakukan di rumah, dilakukan setiap hari. Sama selanjutnya, terus tidur abis subuh itu tuh baik atau nggak baik, itu benar atau enggak ya? Sama kalau malam itu tidur paling malamnya jam berapa? Sama pertanyaan terakhirnya, kalau makan sore kira-kira paling terakhir jam berapa ya? Katanya nggak baik kalau makan nasi pas malam. Silahkan Teh Nia atau Teh Febi yang menjawab. Oke, karena memang ini yang Nia sampaikan, mungkin dari Nia dulu. Mau nanya tips makan dan olahraga buat anak kos. Tips makan, banyak Kang di YouTube. Maksudnya ini bukan nyuruh ya Kang, maksudnya mungkin menyarankan dilihat di YouTube. Ada beberapa menu-menu khusus untuk anak-anak kos. Nah, sebenarnya olahraga dan juga olahraga buat anak kos, sebenarnya olahraga itu nggak harus di gimnasium, nggak harus di gor dan lain sebagainya. Olahraga tuh dengan kita, kalau misalkan nih Akang ada tangga di kosannya, naik turun tangga, satu anak tangga aja naik tangga, tapi kecepatannya ini Akang atur, maksudnya adalah Akang samain, jadi jangan cepet, jangan pas naik cepat, jangan cepet lambat. Jadi kalau misalkan pengen kecepatannya segitu, jadi usahakan kecepatannya konstan. Nah, usahakan berapa menit ya, set aja sekitar 3 menit. Nah, itu sebenarnya bisa di-count as olahraga, kayak gitu. Itu kalau misalkan dari Nia. Nah, kemudian untuk tidur habis subuh sebenarnya baik atau enggak. Nah, sepemahaman Nia sih itu tidak, sepemahaman Nia dari waktu kecil Nia dikasih tahu bahwa itu tidak baik tidur sehabis subuh, khususnya pas puasa, seperti itu. Tapi gini, ketika kita menjalani hidup, sehendaknya, sepemahamannya ya mah ini mah ya, hendaknya kita menanyakan kepada diri kita, apa sih yang kita perlukan? Apakah pada saat setelah subuh kita tidur sangat-sangat diperlukan oleh tubuh kita? Tidak dipungkiri bahwa tubuh kita memerlukan istirahat. Tapi yang ketika Akang Teteh ini, ketika Akang Teteh berkata dalam hati bahwa oke, saya perlu tidur ya tidur saja, seperti itu. Nah, kemudian
tidur yang paling sore jam berapa, tidur yang paling malam jam berapa. Itu tergantung tubuh juga, yang penting tidurnya cukup dan juga tidurnya berkualitas. Tidur berkualitas itu mungkin bisa di-googling ya Kang Teteh. Kemudian katanya nggak baik kalau makan nasi pas malam. Iya, kenapa? Karena pada saat malam ketika kita istirahat, seharusnya ketika kita istirahat itu organ lambung kita bekerja, ginjal kita bekerja. Nah, ini nantinya ketika kita makan malam nanti akan menyebabkan organ-organ itu bekerja lebih berat lagi, seperti itu. Mungkin Teh Feby mau nambahin dikit. Kurang lebih jawabannya sama sih sama Teh Nia, cuma mau nambahin yang paling malam jam berapa. Tadi sempat googling sebentar. Tadi tuh pas nyari, kalau yang Feby dapat tuh jawab kita tuh tidur paling malam jam 10 terus sampai jam 6. Tapi maksudnya tapi ini tuh tergantung sama metabolisme tubuh masing-masing orang gitu, setahu Feby. Dan kalau tidur itu yang penting selain waktunya juga durasinya. Itu kan tadi yang bagus 6-8 jam. Udah sih itu aja. Terima kasih Teh Feby sama Teh Nia yang udah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mengingat waktu yang udah sore dan udah mau maghrib, mungkin ngabuburit sore ini dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman, kakak-kakak yang udah bergabung di ngabuburit hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dari ngabuburit ini bisa mudah diterima dan dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Terus kesimpulan dari pertemuan hari ini mungkin adalah pola hidup sehat itu merupakan proses menuju sehat, di mana proses menuju sehat itu bisa dilakukan dengan menjaga pola makan supaya tidak makan berlebih dan menjaga gizi seimbang. Mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri dulu dan mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa buat follow IG IALE Jabar @iale.jabar buat tahu acara ngabuburit selanjutnya. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Saya pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.